kita sudah membahas apa itu ilmu mantik, bahwa ilmu mantik itu adalah kaedah-kaedah yang dengan menjaganya, maksudnya menjaga kaedah tersebut dalam artian mengamalkannya, akan memelihara akal kita dari kesalahan dalam berpikir. Maksudnya apa? Menjaga kesalahan dari memilih pengetahuan sesuatu yang diketahui, yang mempunyai hubungan dengan sesuatu yang belum diketahui, dan menjaga kita dari kesalahan di dalam menyusun sesuatu yang diketahui ini tadi, agar menghantarkan kita kepada sesuatu yang majhul atau yang belum diketahui. Berarti dengan demikian ilmu mantik ini adalah mengajarkan bagaimana cara berpindah dari amrun ma'lumun, dari sesuatu yang diketahui, kepada sesuatu yang belum diketahui. Perpindahan, mengajarkan cara perpindahan dari sesuatu yang diketahui, apa yang pindah, untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Jadi berarti peran yang menjadi perantara untuk menghasilkan pengetahuan terhadap sesuatu yang belum diketahui ini, sesuatu ini harus bersifat ilmu. Dan kita harus mengetahui pula sesuatu tersebut. Nah, berarti sampai di sini perlu kita mengetahui apa makna ilmu. Karena kemarin kita bahas apa itu ilmu. Ilmu itu, pengetahuan, adalah al-idrak. Menurut siapa? Menurut para ulama mantik. Nah, ingat, menurut para ulama mantik, al-ilmu, pengetahuan, adalah al-idrak, pencapaian. Pencapaian itu apa? Al-idrak itu apa? Husulu surati syai' fi dzihn, sampainya surah, foto, potret, gambar, asyai', sesuatu yang ada di luar, fi azhin, ke dalam akal. Potret sesuatu apa? Gambar sesuatu. Gambar sesuatu apa? Sesuatu yang menyerupai sesuatu tersebut. Sebagaimana fisik kita di depan cermin, begitulah menempelnya sesuatu ke dalam akal kita, sebagaimana tertempelnya foto ke sebuah dinding. Begitulah tertempelnya potret sesuatu ke dalam akal. Nah, apabila ini terjadi, gambar potret sesuatu terpatri ke dalam akal kita, berarti kita telah mendapatkan potret sesuatu tersebut. Berarti kita telah adrakna hadza syai'. Kita telah mencapai sesuatu tersebut. Kalau mencapai berarti alimna hadza syai'. Kita telah mengetahui sesuatu tersebut. Kemudian, jadi ada akal, pengetahuan, ada sesuatu. Nah, pengetahuan ini dia kan berkaitan dengan sesuatu. Dilihat dari sesuatu yang berhubungan dengan ilmu ini, maka ilmu dibagi kepada dua. Ada tasawwur, ada tasdid. Tasawwur artinya mengetahui sesuatu tanpa memberikan penghukuman. Kemudian yang kedua, tasdik. Tasdik artinya mengetahui sesuatu dengan memberikan penghukuman.
atau idraku wuqu'in nisbati aula wuqu'aiha. Kemudian dilihat dari jalan untuk mengetahui sesuatu ini, terbagilah masing-masing dari yang dua ini, baik tasawur maupun tasdik, kepada dua. Ada tasawur daruri, ada tasawur nazari. Ada tasdik daruri, ada tasdik nazari. Tasawur daruri contohnya kita mengetahui makna panas dengan menyentuhnya, bukan dengan tarjibu umurin ma'lumatin. Berarti daruri adalah sesuatu ma la yahtaju ila fikrin atau nazarin. Ma sesuatu ini la yahtaju, tidak membutuhkan, tidak memerlukan, tidak bergantung, tidak membutuhkan dalam apa? Untuk menggambarkannya, untuk memperolehnya, untuk mencapainya, untuk mengetahuinya, kepada berpikir atau meneliti. Sebagaimana sampainya makna panas tadi. Kalau kebalikannya disebut dengan nazari. Contohnya makna insan, makna manusia. Untuk mencapai makna manusia itu perlu menyusun sesuatu yang diketahui, yang bisa menghantarkan kita untuk mengetahui dia. Oke ya. Kemudian tasdik daruri. Contohnya menghukumi gelas ini panas. Gelas ini panas. Di sini ada pengetahuan terhadap sesuatu, panasnya gelas ini. Kemudian daruri artinya tidak menyusun umur ma'lumah, sesuatu yang diketahui. Kebalikannya nazari. Contohnya al-'alamu hadisun. Al-'alamu hadisun. Ini tadi dia kan butuh kepada tartibu umurin ma'lumatin. Tadi yang at-tasawur, yang daruri dan nazari. Ini udah tadi. Yang nazari contohnya insan. Mal insan. Apa manusia itu? Apakah manusia itu? Al hayawanu an-natiq. Jadi ini tartibu umurin ma'lumatin, menyusun sesuatu yang diketahui untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Ini namanya tartibu umurin ma'lumatin, untuk mengetahui yang belum, sesuatu yang belum diketahui. Ini adalah contoh untuk tasawur nazari. Ini adalah contoh untuk at-tasdik an-nazari. Jadi yang menghantarkan sesuatu, yang menghantarkan kita untuk bisa mentasawurkan yang majhul disebut dengan at-ta'rif. Kemudian sesuatu yang diketahui yang bisa menghantarkan kita untuk mentasdikkan perkataan ini disebut dengan qiyas atau hujjah, yang terdiri dari beberapa premis atau muqaddimah atau qadiyah. Ini namanya qadiyah.
Ini namanya qadhiyah. Jadi untuk memastikan itu butuh 2 qadhiyah atau lebih, minimal 2 qadhiyah. Untuk mengetahui tasawur butuh 2 komponen, butuh 2 sesuatu. Bagaimana menyusunnya? Kenapa ini lebih awal? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Bagaimana menyusunnya? Apa syaratnya? Di ilmu mantik inilah diajarkan. Arti qadhiyah. Ini dia, namanya qadhiyah. Nah, nanti akan dibahas. Nah, ini pengantar aja. Jadi untuk mentasawurkan sesuatu yang majhul tadi adalah dengan menyusun sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang diketahui ini yang bisa menghantarkan kita kepada sesuatu yang majhul disebut dengan at-ta'rif. Kemudian untuk menghasilkan tasdid terhadap sesuatu yang belum kita ketahui, artinya nisbahnya belum kita dapati apakah terjadi atau tidak, butuh kepada menyusun sesuatu yang diketahui berupa 2 qadhiyah atau lebih. Ini dinamakan dengan qiyas atau hujjah. Jadi al-maqsudu al-a'zam lil mantiqi, maksud yang paling besar, maksud yang paling agung di kalangan para ahli mantik membuat ilmu mantik ini adalah al-qiyas atau al-hujjah. Inilah maksud mereka, inilah maksud yang paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi di kalangan para ulama mantik membuat kaidah ilmu mantik ini. Kenapa? Dengan ini membuat akan menjadi kuat hujjah, argumen asyar seseorang, taqwa hujjatus syakhsi, dengan mengetahui qiyas atau hujjah maka akan menjadi kuat argumentasi atau hujjah seseorang. Kemudian apalagi seseorang tersebut dia bisa yastati'u isbat al-ara', yastati'u
isbatal ara. Isbatal ara. Seseorang tersebut dia bisa menetapkan, mempatenkan, mengokohkan, mempertahankan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapatnya. Makanya dia mengatakan al-alamu lahu muhdis. Alam itu ada penciptanya. Kenapa? Ini fungsinya. Dia bisa menetapkan, mempertahankan, mengokohkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat sama seperti ini. Kemudian apa lagi? Bisa untuk muhajajatu al-khusum. Bisa untuk berhujjah, berargumentasi terhadap lawan yang memiliki pandangan, pendapat, ideologi yang tidak benar. Jadi inilah berangkat dari yang tiga ini menjadikan mereka menyusun ilmu mantik untuk kemarin al-qiyas dan al-hujjah. Tadi kita katakan bahwa qiyas itu terdiri dari dua qadhiyah atau lebih. Sebagai contoh tadi, al-alamu hadisun. Kemudian qiyasnya tadi atau hujjahnya al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Dua qadhiyah. Jadi qiyas itu berarti mempunyai komponen, ya kan? Mempunyai komponen yang dinamakan dengan qadhiyah. Qadhiyah. Kalau dua qadhiyatan, karena banyak bisa banyak qadhaya. Jadi qiyas itu kalau kita nggak tahu apa sih qadhiyah, berapa sih macamnya, berarti sebelum memaparkan al-qiyas atau al-hujjah, kita terlebih dahulu harus mengerti komponen-komponen daripada qiyas atau hujjah yang disebut dengan al-qadhaya. Maka sebelum mengupas, membahas, mengkaji, memaparkan al-qiyas atau hujjah, mereka membahas terlebih dahulu al-qadhaya. Dan artinya qadhiyah ini kan? Nah, ini qadhiyah. Semuanya ini, qadhiyah. Qadhiyah sendiri juga mempunyai juz'un, bagian. Nah, yang mungkin jadi kadang kita tidak mengerti, belum tahu makna daripada bagiannya ini. Maudhu' kita nggak tahu maknanya, mahmul bisa jadi kita nggak tahu maknanya, dan tidak mungkin kita mengatakan sesuatu al-'adam mutaghayyirun kalau kita nggak tahu makna ini dan nggak tahu makna ini. Maka yang menghasilkan atau yang menghantarkan seseorang untuk mengetahui makna bagian dari qadhiyah adalah ta'rif.
bentuk banyaknya, bentuk jamaknya at-ta'rifat. Maka sebelum membahas seutuhnya, diketahui dululah sebagai bagian-bagian, yaitu at-ta'rifat. Maka mereka lakukan pembahasan at-ta'rifat, definisi. At-ta'rifat harus dengan umurun ma'lumat, harus dengan sesuatu yang diketahui, punya hubungan dengan yang majhul, disusun dengan cara yang tertentu, kemudian bisa mengantarkan untuk mengetahui yang belum diketahui. Apa saja sih sesuatu yang diketahui yang dia memang bisa menghantarkan untuk mengetahui sesuatu yang diketahui, apa, berapa macamnya? Ini sesuatu atau sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita gambarkan, yang layak, yang bisa mendefinisikan hakikat atau makna dari sesuatu ini, mereka sebut, mereka namakan dengan al-kulliyatu al-khamsu. Al-kulliyat al-khams. Jadi pembahasan mantik 4 ini aja. Mereka awali dengan al-kulliyatul khams. Gunanya apa? Untuk mengatur, untuk dijadikan apa saja, bagaimana sesuatu yang tergambarkan diketahui itu bisa dijadikan sebagai ta'rif. Setelah ini selesai, baru mereka membahas ta'rif. Apa sih dikatakan? Apa sih ta'rif itu? Apa sih syarat ta'rif? Berapa macam sih dia? Setelah ini selesai, baru membahas qadaya. Setelah qadaya ini selesai, baru masuk ke qiyas, yang merupakan maksud yang paling besar, yang paling agung. Inilah pembahasan asasi yang tulen para ulama mantik. Ada pertanyaan? Jelas? Qadiyah berarti jamak dari qadiyah. Qadiyah. Qadiyah dari dia. Qadiyah. Karena nggak mungkin kita mengatakan Fatimah Jamilah, Fatimah cantik. Kita bilang Fatimah Jamilah, Fatimah cantik. Siapa Fatimah? Kita nggak tahu. Atau tahu Fatimah, bukan Ustaz, dia tahu Ustaz Fatimah siapa. Kemudian ditanya, apa Jamilah itu Ustaz? Nggak tahu. Maka tidak mungkin kita memberikan sifat penghukuman kepada sesuatu ini nggak kita ketahui. Demikian juga tidak mungkin kita memberikan sifat atau penghukuman kepada sesuatu dengan hukum tertentu atau sifat tertentu. Hukum ini atau sifat ini tak kita ketahui. Maka ucapan kita Fatimah Jamilah terjadi setelah kita mengetahui makna Fatimah dan setelah kita mengetahui makna Jamilah. Sama ini tadi. Ya, mungkin membahas qiyas atau hujjah, tapi komponennya nggak tahu kita. Demikian juga nggak mungkin membahas qadiyah atau qadaya.
Sedangkan bagian-bagiannya kadang kita nggak tahu. Apa sih alam itu? Apa sih mutaghayyir? Apa yang memecahkan ini? Ta'rif, definisi. Maka didahulukanlah pembahasan definisi. Definisi ini apa saja sesuatu yang tergambarkan, sesuatu yang diketahui, yang bisa diletakkan di dalam definisi tersebut. Mereka namakan dengan al-kulliyat al-khams. Semuanya ini, jadi pembahasan mereka dimulai dari al-kulliyatu al-khams, kemudian at-ta'rifat, kemudian al-qadaya, baru yang terakhir al-qiyas. Semuanya ini dimulai dari atas sampai ke bawah atau dari bawah ke atas adalah bersifat ma'nawiyun atau ma'qulun. Semuanya ini bersifat makna, bersifat akal. Yang namanya makna ada yang di jiwa, tidak didengar, tidak dilihat. Yang namanya makul, sesuatu yang terakalkan, ada yang di dalam akal. Sementara makna-makna yang banyak ini tadi, ketika kita menyampaikan makna tersebut kepada orang lain, butuh perantara. Atau ketika kita ingin mengambil pemahaman makna ini dari orang lain, kita butuh perantara. Mereka buatlah perantara untuk menyampaikan makna-makna ini dengan menggunakan lafaz. Maka sebelum ini mereka membahas al-alfaz. Alfaz itu apa? Suara. Lafaz itu suara. Dari huruf hijaiyah. Jadi kalau suara itu maknanya ada banyak suara, tapi mereka menginginkan tidak semua lafaz. Yang mereka inginkan adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna, lafaz yang mempunyai makna, sehingga kalau dia disebut, audiens kita mendengar, tahu dia kisah lafaz ini dibuat untuk itu, dia langsung terfokuskan atau melihat kepada makna daripada lafaz tersebut. Seperti sekarang saya bilang spidol. Spidol, lapas kan? Maknanya apa? Ini. Jadi kalau misalnya saya bilang spidol, kalian menolehnya kemana? Kesini apa kemari? Kemari. Jadi mereka menggunakan lapas yang mempunyai makna untuk menghantarkan makna-makna ini agar bisa disampaikan kepada orang lain dan agar bisa mengambil pemahaman daripada orang lain. Jadi karena tidak semua lafaz, tapi lafaz yang mempunyai makna terhadap sesuatu, maka mereka dahulukan sebelum pembahasan lafaz ini pembahasan ad-dalalah atau ad-dalalat. Ad-dalalat bentuk tunggalnya ad-dalalah. Dalalahnya apa? Hubungan antara lafaz dengan makna. Maka nanti mereka dahulukan pembahasan ad-dalalah. Apa sih dalalah itu? Berapa macam sih dia?
Setelah ini selesai baru membahas lafaz dan seterusnya. 6 inilah pembahasan ilmu mantik. 2 ini bukan asli. Ini masuk ke dalam kitab mantik, bukan pembahasan ilmu mantik. Ini dimasukkan ke dalam kitab mantik karena mau tidak mau mereka membutuhkan ini. Karena kajian mereka bersifat makna, bersifat akal, butuh perantara untuk disampaikan dan untuk mengambil dari orang lain. Maka mereka gunakan lafaz. Lafaz harus lafaz yang mempunyai makna, yang mempunyai hubungan dengan makna. Hubungan ini disebut dengan dalalah. Maka didahulukanlah pembahasan ad-dalalah. Ada pertanyaan? Jadi dibedakan antara pembahasan mantik, ilmu mantik dengan sesuatu yang masuk ke dalam kitab mantik. Lafaz dan dalalah itu bukan pembahasan ilmu mantik, tapi pembahasan ulama bahasa, ilmu lughah. Mereka adopsi. Kenapa? Karena mereka butuh untuk dijadikan wasilah dalam menyampaikan objek pembahasan atau kajian mereka yang bersifat makna, yang bersifat logika, yang bersifat akli. Gimana Hanif? Siapa di posisi ya? Afifah gimana? Tanya yang belum jelas silakan ditanya, yang belum paham yang mana silakan ditanya. Nanti di rumah diulang lagi. Atau masih lanjut? Masih sanggup? Lanjut lagi. Nggak paham ilmu ini dan semua ilmu nggak paham. Nggak paham ilmu ini, semua ilmu tidak paham. Sepala dianggap merasa paham atau menghafal. Maka semangatlah, bekerja keraslah untuk memahami ilmu ini. Semakin bagus terhadap ilmu ini, semakin baiklah cara berpikir kita. Semakin baik cara berpikir kita, maka semakin kuatlah nilai kemanusiaan kita. Di sini Ustaz, ini kan baru pengenalan. Jadi ketika mau ditanyakan kan masih sulit. Karena kan belum ada pembahasan dari satu persatu ini tadi. Yang pastinya maksud dari yang paling agung dari ilmu mantik adalah yang seperti itu tadi aja. Al-Qiyad, Al-Khamsi, At-Ta'rif, Al-Qadaya, terus Al-Qiyas. Itu aja lah. Jadi kan ketika kita mau tanya kan belum ada penjabarannya. Maksud dari Tanya apa yang saya paparkan. Pokoknya kenapa kias dahulu, kemudian kenapa qadaya, apa sih qadaya tadi, kemudian ta'rifat, kenapa ta'rifat, kenapa al-khams, kenapa al-fas, kenapa dalalah. Ini adalah penggambaran secara umum objek pembahasan ilmu yang mau dikaji. Jadi kan sekarang kan tergambar ilmu mantik itu pembahasan asasinya 4. Qiyas, al-qadaya, ta'rifat, kemudian al-kulliyatu al-khams. Kok ada lafaz, kok ada
ada dalalah sebagai perantara untuk menyampaikan makna atau pembahasan-pembahasan para ulama mantik. Karena semua pembahasan mereka bersifat makna, akal semua. Dan ini banyak yang kepleset. Mereka anggap dalalah dan al-qas ini adalah pembahasan mantik. Semua yang saya sebutkan ini sudah saya perincikan. Jadi dipahami baik-baik, dipahami bagus-bagus, karena ini akan menjadi dasar semuanya. Dan ini membantu untuk sadar, terbangun ketika belajar ilmu mantik. Oh ini kok proyek kita yang dimaksud asasi itu adalah kias. Cuman karena kias itu mempunyai bagian-bagian, jadi harus mengetahui bagian-bagiannya dulu. Nama bagiannya itu adalah qadhiyah, jamaknya qadhaya. Maka dibuatlah pembahasan atau bab tentang qadhaya. Kenapa? Karena ini bagian. Enggak mungkin mau meraih yang semua kalau sebagian gak ada. Maka dimulai dari yang sebagian. Ternyata yang sebagian tadi masih yang punya bagian lagi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Untuk cara mengetahui dengan at-ta'rif. At-ta'rif dengan sesuatu yang tergambarkan, yang bersifat makna juga, yang layak untuk masuk ke situ, mereka sebut dengan al-kulliyatu al-khams. Al-kulliyah jamak dari al-kulli. Kulli. Al-khams artinya 5, berarti 5 kulli. Jinsun, faslun, naw'un, khassah atau al-arabu al-khass, dan al-arabu al-am. 5. Jadi at-tasawur ad-daruri tadi tidak perlu berpikir. Kemudian at-tasawur at-tasdiq ad-daruri juga tidak perlu berpikir. Ini nggak dibahas sama ulama mantik. Karena mantik tadi adalah kaidah-kaidah yang dibuat untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Lewat cara berpikir. Pikir tadi tartibu umurin maklumah. Sedangkan yang daruri tidak memerlukan tartibu umurin maklumah. Maka dia tidak menjadi pembahasan para ulama mantik. Yang dibahas berarti at-tasawwur, an-nazari, dan at-tasdiq an-nazari. Yang dibahas ke depannya. Ya, yang menjadi pembahasan ulama mantik. Karena berpikir, memakai tertib. Sedangkan tadi tidak ada tertib, tidak ada berpikir. Tetapi inti mantik inilah, Pak. Inilah inti mantik. Inti mantik. Iya. Cuman memakai syarat tartibu umurin maklumat. Itulah dia. Inilah bentuk. Ini yang saya sampaikan dari awal kemarin adalah sesuai dengan standar yang saya ceritakan, bersifat umum, bersifat penghantar. Nah, makanya ini dipahami baik-baik, yang dia definisi dipahami baik-baik. Jangan truk paham udah pahamnya. Enggak, itu belum paham. Sebab ini adalah ilmu berpikir dan menjadi alat. Jadi ini semua nanti insya Allah umurin maklumatin. Ya.
al-qadriyah. Ini mengetahuinya dengan ta'rif, ini mengetahuinya dengan al-qiyas. Jadi untuk mengetahui ini kemungkinannya ada dua. Dengan yang majhul juga, bisa enggak sesuatu yang tidak kita ketahui menghantarkan kita untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui? Tidak bisa. Maka yang kedua adalah sesuatu yang diketahui bisa tidak menghantarkan kita untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Maka yang kedua ini. Sudah, Hanif? Afifah? Mario? Sudah? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah pertemuan